Saya ingin mulai menyambut Ibu Esther justru dengan membacakan kutipan puisi Ibu Esther sendiri. Saya dapatkan ini banyak di internet. Robek nuraninya dengan penamu, bagi dukamu dengan untaian kata, karena kata adalah senjata terakhirmu. Ini puisi yang kuat sekali. Ia bagus bukan hanya karena indah kata-katanya, tapi terasa ini puisi yang lahir dari luka. Luka dari sebuah masyarakat. Bu Esther ada di sana, dan Bu Esther menyatakannya. Lama saya merenung, mencoba mencari the social origin. Asal-usul sosial dari kata-kata, kira-kira suasana konteks sosial bagaimanakah yang bisa melahirkan kata-kata seperti ini. Tak hanya di Indonesia, tapi juga di tempat-tempat yang lain. Sampailah saya pada satu istilah yang disebut di sini, the paradox of resources curse. Paradoks dari kutukan sumber daya yang melimpah. Ini dinyatakan oleh Richard Auty di tahun 1993. Ia mengarang buku ilmiah ini, Sustaining Development in Mineral Economy, The Resources Curse Thesis. Ia meneliti, termasuk di Papua, ya, bahwa ternyata inilah paradoksnya ini, banyak sekali wilayah yang kaya sekali sumber daya alamnya. Kaya sekali minyaknya, kaya sekali tambangnya. Tapi justru hidup di sana penduduk asli yang miskin. Ini paradoksnya, ya. Mereka tidak hanya miskin, tapi juga kemudian karena harta karun di wilayah itu keluar dari lokalitas tempat ke pusat atau ke luar negeri, terjadilah itu satu kemarahan, pemberontakan yang akibatnya di samping miskin, di wilayah itu pun juga diwarnai satu kekerasan yang berdarah. Nah, itu terdapat di banyak wilayah. Di berbagai tempat, salah satunya juga ini di Papua. Jadi Papua ini justru menjadi kasus di mana wilayahnya kaya, tapi penduduknya miskin, sehingga seolah-olah ini menjadi kutukan sebuah sumber daya yang melimpah. Nah, saya punya datanya ini. Ya. Ini saya punya datanya. Freeport di Indonesia itu sudah 50 tahun di tambang Grasberg ini. Sudah 50 tahun beroperasi dan menghasilkan 1.900 ton emas. Itu banyak sekali. Uangnya itu kira-kira lebih dari 2.200 triliun rupiah hanya dari satu tempat itu saja tuh. Di tambang emas itu, ya. Dan juga datanya untuk ukuran dunia, bahkan tambang di Papua itu dia urutan nomor 3 terbesar. Hanya kalah dari Nevada Gold Mines, hanya kalah dari Muruntau di Uzbekistan, ya. Jadi ini dari sisi kekayaan alam luar biasa dahsyatnya. Tapi apa yang terjadi pada penduduk Papua? Nah, ini juga datanya ini, ya. Bahwa dalam indeks pembangunan manusia IPM di Papua, Papua itu terendah dari 38 provinsi di Indonesia. Papua itu angkanya 63,01 dan ini dianggap terendah dari seluruh provinsi Indonesia. Ketika melimpah harta karun sumber daya di sana, penduduknya justru terendah, ya. Nah, IPM ini, indeks pembangunan manusia, aja diukur dari 3 indikator. Pertama, dilihat dari durasi hidup manusia di sana, ya. Makin pendek durasinya, makin rendah nilainya itu. Juga dilihat lagi dari durasi pendidikan. Makin pendidikannya rendah, hanya kelas 5 SD, 4 SD, makin rendah pula dia. Nah, ketika dilihat dari kondisi ekonomi. Jadi gabungan 3 itu, hidupnya tidak panjang usianya, pendidikannya rendah, ekonomi rendah, lahirlah itu juga yang IPM yang rendah. Jadi ini data, ya, data yang menyatakan
ketika minta ampun itu Freeport kayanya, tapi penduduknya terkebelakang. Ukuran kedua adalah tingkat kemiskinan. Jadi Papua pun dibanding seluruh provinsi di Indonesia, itu juga yang paling miskin. Itu juga ironi lainnya itu. Paradoks lainnya itu, kalau di sini angkanya, untuk Papua Pegunungan itu 29,6% orang miskin. Itu pun ukurannya sangat sederhana, hanya sebulan itu 630.000 rupiah sebulan. Di bawah itu dianggap miskin ya. Padahal kalau Bank Dunia ukurannya itu 3 kali lipat dari itu. Jadi dengan sekecil ini pun di Papua kemiskinan 30%, apalagi jika pakai ukuran Bank Dunia makin banyak lagi itu kemiskinannya itu ya. Jadi inilah konteks sosial yang bisa melahirkan puisi protes yang kuat seperti yang Bu Esther buatnya. Nah ini lalu satu inovasi saya sendiri, saya juga melihat bahwa di tempat-tempat yang ketimpangan ekonominya tinggi, dia tidak hanya menjadi kutukan ekonomi, tapi juga menjadi api estetika. Karena di sanalah lahir banyak sekali puisi-puisi besar. Lahir banyak sekali karya-karya sastra besar yang justru di tempat ketidakadilan begitu tinggi, di tempat satu derita begitu dalam. Bahkan agama-agama pun kalau kita lihat sejarahnya, dia lahir di tempat-tempat yang memang penderitaan itu begitu kelam. Ya. Dari situlah ibarat lumpur yang besar di telaga itu teratai putih muncul di sana. Ya. Nah ini saya sebut beberapa wilayah, tidak hanya Papua, contoh di mana ketika satu diskriminasi, ketidakadilan itu begitu kokoh, sastra lahir, puisi lahir ya. Salah satu yang pertama itu di Amerika Serikat di tahun-tahun 40-an, 50-an, 60-an, itu era ketika diskriminasi kulit hitam begitu kerasnya. Mereka kulit hitam itu kalau naik bus itu harus di belakang gitu ya. Kalau restoran juga sekolah itu terpisah waktu itu, yang kulit hitam tidak boleh masuk sana ya. Terjadi sekali sebelumnya juga kadang-kadang pembunuhan terhadap kulit hitam pun dianggap hal yang biasa saja ya, tidak ditelusuri. Nah di saat itulah lahir seorang penyair namanya Langston Hughes. Ini penyair yang ternyata memberi inspirasi kepada Martin Luther King. Jadi Martin Luther King kita ingat dia memimpin gerakan, ini tidak bisa seperti ini, harus dilawan. Dan I have a dream, pada satu waktu saya bermimpi bahwa kulit hitam dan kulit putih berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dalam meja kemanusiaan. Nah, dia diinspirasi oleh penyair yang bernama Langston Hughes. Nah, ini salah satu puisi yang dia buat. Jadi saya tadi kutip puisinya Ibu Esther, dan saya kutip juga puisinya Langston Hughes yang juga datang dari wilayah yang penuh ketidakadilan. Akulah si negro yang memanggul bekas luka perbudakan. Akulah imigran yang menggenggam harapan, namun hanya menemukan realitas jahat. Tentang yang kuat memangsa yang lemah. Tentang yang perkasa menindas yang terpuruk. Nah ini juga lahir di satu konteks sosial yang penuh luka. Kedua juga hal yang sama terjadi di Palestina. Pun kita lihat sampai sekarang, setiap malam itu langit itu menjadi bom ya. Tapi jauh sebelumnya memang juga penduduk setempat merasakan satu diskriminasi, satu derita yang kuat sekali. Di situ pun lahir sastra protes ya. Salah satunya ini karya Mahmud Darwish dari Palestina. Saya kutip satu puisi protesnya itu. Kalau aku lapar, daging penindasku akan jadi makananku. Hati-hatilah dengan lapar dan marahku. Ini puisi juga ya, yang lahir dari situasi seperti ini. Nah terakhir saya ambil contoh di Chili. Ya. Chili ini juga sama situasinya, dan di situ lahirlah satu penyair Pablo Neruda yang juga dapatkan Nobel. Dia pun hidup ketika Chili di bawah rezim yang sangat represif dan ketimpang ekonomi yang kokoh sekali. Ya.
Nah, dia buat puisi juga. Saya bacakan lagi puisinya. Bangkitlah, lahir bersamaku saudaraku, ulurkan tanganmu dari kedalaman. Mari kita menuju pembebasanmu. Jadi ini contoh ya. Kita lihat tadi dari situasi di mana satu kelimpahan ternyata juga membuat satu kutukan. Ada jurang ekonomi yang besar sekali, namun juga ternyata kutukan ekonomi itu juga menjadi api dari estetika ya. Lahir satu puisi-puisi sastra besar justru di tempat yang penderitaannya kuatnya. Nah, pertanyaannya kemudian why? Mengapa? Ya dari risetnya juga, mengapa jauh lebih banyak sastra, jauh lebih banyak puisi justru makin bagus jika dia ada di konteks sosial yang makin luka, yang makin penuh ketidakadilannya itu ya. Ini apa sebabnya itu ya? Nah, ini ada beberapa explore ininya jawabannya itu. Pertama adalah mengenai samudra alam rasa. Ya. Di tempat-tempat yang normal, yang damai, ya. Ibaratnya alam rasa ini samudra, kedalamannya mungkin 1 kilo saja itu. Tapi kalau itu suasana publik yang luka, yang derita, itu kedalaman rasa aja bisa 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, orang bisa masuk kepada alam rasa yang lebih jauh lagi, yang orang yang happy saja, yang damai saja, tidak sampai dia pada satu kedalaman alam rasa sedalam itu ya. Nah, dari alam rasa sedalam itulah kata-kata yang lahir bisa jauh lebih merasuk, jauh lebih kuat, jauh lebih menyentuh karena dia kata-kata yang datang dari luka. Ya. Kata-kata yang datang dari derita, karena ternyata memang beda itu frekuensi renungan kejiwaan itu ya. Mereka yang menulis dalam kenyamanan, ya, dalam kemakmuran, ya, dengan senyum-senyuman yang nyaman di sekitarnya, dengan mereka yang menulis dengan air mata karena duka dan dia melihat begitu banyak ketidakadilan yang hadir di sana, itu kata-kata yang keluar itu beda. Ya. Jauh lebih kuat, jauh lebih telanjang, jauh lebih jujur, jauh lebih berteriak itu. Mereka yang muncul kata-kata yang dari ketidakadilan seperti itu. Ya. Jadi pertama adalah memang suasana duka itu suka tidak suka akan lebih mensimulasi lahirnya puisi-puisi dan sastra yang jauh lebih dalam. Nah, kedua juga, tapi uniknya lagi, di tempat-tempat yang ketidakadilan itu lebih jauh, lebih luka, banyak juga muncul puisi-puisi perlawanan. Puisi-puisi kemarahan, puisi-puisi protes, seperti tadi yang ditulis juga oleh Ibu Esther, begitu kuat kata-kata robek nuraninya dengan penamu. Ini satu kemarahan, tapi dalam bentuk kata-kata. Ya. Lalu mengapa begitu banyak muncul puisi-puisi protes di tempat yang tinggi tingkat ketidakadilannya, tinggi lukanya itu. Nah, sebabnya adalah ketidakadilan itu pun juga dia menjadi simulasi bagi warga setempat untuk melakukan perubahan, untuk lakukan perlawanan. Nah, puisi menjadi peluru. Nah, itu bedanya ya. Di tempat-tempat biasa yang nyaman, yang damai, puisi hanya kata-kata, tapi di tempat yang orang luka karena ketidakadilan, puisi menjadi peluru. Dia menjadi cara penyair untuk melawan, tapi penyair hanya baca kata-kata, tak pegang senjata, karena perlawanannya dengan kata-kata dan kata-katanya itu setajam peluru. Ya. Nah, jadi itu gambaran makronya ya. Dari saya membaca renungan puisi Ibu Esther Haluk, lalu tergambar konteks sosialnya bahwa kata-kata ini hanyalah puncak gunung es dari satu situasi yang jauh lebih kompleks di dalam itu, bahwa ada ketidakadilan di Papua itu, ada kekerasan di Papua itu. Karena itu pula saya menyambut Ibu Esther dengan puisi ini. Puisi ini judulnya Aku Warga Papua yang Tak Henti Mencintai Indonesia. Ini dahsyat sekali ya. Walaupun ia rasakan ketidakadilan di sana, ia rasakan kemarahan di sana, tapi darahnya itu merah putih. Sebagai balasnya pun, kita pun juga begitu, bahwa kita pun adalah warga Indonesia yang tak
henti mencintai Papua. Ya. Memang pernah ada kasus saya angkat di sini di Surabaya dan lain sebagainya. Mereka yang melakukan kekerasan kepada warga Papua, tapi seperti dinyatakan di puisi tadi, itu hanyalah sekelompok kecil saja, karena jauh lebih banyak warga negara seperti kita yang mencintai Papua. Nah kemarin, justru itu juga yang menjadi salah satu pola kita. Yayasan DNJA sudah berkomitmen memberi penghargaan kepada para penulis. Karena kita melihat para penulis ini, dia tak henti membawa pencerahan. Dan layak pula mereka diberi penghargaan, dan Papua memang menjadi salah satu tempat kita menggali permata yang tumbuh di sana. Karena itu dapatlah itu Ibu Esther Haluk. Tepuk tangan buat Ibu Esther nih ya. Kita memang DNJ Foundation ini memberikan penghargaan untuk 4 klasifikasi. Pertama kepada mereka yang masih berkarya di bidang fiksi, 3 tahun terakhir mesti ada buku yang diterbitkannya. Yang masih berkarya di bidang non-fiksi, juga 3 tahun terakhir masih ada buku yang diterbitkannya. Ketiga kepada lifetime achievement, kepada para sastrawan yang sudah berkarya 40 tahun lebih. Ya. Nah, keempat adalah kepada para penulis puisi esai. Jadi ada 4 kategori ini, dan kita berikan kepada 3 lembaga, yang untuk fiksi dan non-fiksi, itu hadiahnya Dharma Kata melalui lembaga kreator era AI. Lifetime achievement, kita berikan melalui lembaga Satu Pena. Nah, kalau puisi esai, kita berikan kepada komunitas puisi esai. Tapi itu dibalik itu adalah satu apresiasi kita kepada teman-teman penulis yang tetap memilih berkarya, yang tetap memilih memberikan satu pencerahan. Dari puisi-puisinya Ibu Esther kita tahu bahwa Ibu Esther ini menulis puisi sebagai korban, tapi ketika puisinya itu lahir karena keinginan kata-katanya, maka korban berubah menjadi cahaya. Sekali lagi Ibu Esther, kami ucapkan selamat atas karyanya. Jangan berhenti berkarya. Tadi saya dengar icip-icip dari Ibu Nita, banyak sekali kisah-kisah Papua yang bisa diungkapkan, dan akan bagus juga jika salah satunya melalui puisi esai. Tepuk tangan dulu nih. Nanti kita ingin Ibu Esther banyak diskusi dengan teman-teman yang sudah menulis puisi esai di sini, karena kita kira akan bagus sekali nanti jika ada puisi esai yang bersandar pada kisah-kisah di Papua itu. Karena siapa tahu pada waktunya puisi esai itu menjelma menjadi film pada waktunya ya. Karena dianggap Papua ini satu wilayah yang sangat seksi sekali, dan puisi esai dibanding puisi-puisi biasa punya perbedaannya, karena puisi esai ini ada plot di sana ya, ada karakter dan narasi, sehingga dia bisa menjadi skenario kecil, skenario mili untuk diubah menjadi film-film layar lebar yang lebih besar lagi ya. Sekali lagi Bu Esther, selamat, karena kita senang sekali Ibu Esther menulis puisi, tidak sekedar menulis kata-kata, tapi Ibu Esther menulis puisi dalam rangka menggugah hati nurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, teruslah berkarya. Salaman dulu kita, Bu.